Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bakwan Buka Bersama TV One bersama saya Indri Rahmawati. Tepuk tangan. Dan sekarang ini mau ngobrol. Jadi TV One itu yang Anda lihat di layar itu adalah hasil kerja tim. Tim itu mulai dari presenter, produser, terus ada kameramen, ada audio, ada lighting, ada cable, ada pokoknya. Dan setelah itu ada yang off air juga. Nah ini orang off air nih, namanya Mas Ano nih, PR dari Public Relation. Iya betul. Ini kalau urusan Mas Ano ini emang nggak langsung ke layar ya? Yes. Tapi betul. lebih kayak support untuk Supporting layar ya, gitu. betul. Ya kalau misalnya dibilang hari-hari nih ngapain ya Mas Ano? Kalau teman-teman kan ketahuan, kalau reporter ke lapangan cari berita, kameramen ya pegang kamera gitu. Nah kalau Mas Ano berarti lebih ngapain tuh? Baik, kalau dari PR TV One sih ada banyak kegiatan Anda berwibawa sebenarnya. sekali ya. Kan PR teh. Oh iya. Baik. Ini mau diwibawa apa dibikin ngocol? Bikin ngocol aja santai. Kalau di PR TV One banyak, salah satunya itu kayak kita sering menerima kunjungan. Oh iya. Kunjungan mahasiswa, TNI, ya, Polri, betul. menteri, mahasiswa. Para pejabat dan lain-lain gitu kan. Lalu kalau Kunjungan ibu-ibu Kasidah? itu nanti kita lempar ke Damai Indonesia. Oh iya. Bisa. Urusan lu juga. Oke. Terus. Nah, ada kegiatan macam-macam lah teh. Kalau di reguler itu kita biasa nge-review sosial media, lalu berita-berita di internet gitu kan. Apa sih yang memang lagi hot dan berkembang. Oh gitu. Yang ada urusannya sama TV One atau TV One, yang betul. yang nggak ada kaitannya juga nggak apa-apa? Kita lebih ke yang ada kaitannya dengan TV One. Misal nih ada yang Kira-kira, protes. Ya, seperti itu. Protes Kira-kira apa tuh? ada apa sih nih yang ngomongin mengenai TV One? Apakah mengenai isi tayangan gitu kan? Protes mengenai isi tayangan ataupun hal-hal lain lah. Yang pernah tuh yang Mas Ano sempat handle dan kayaknya aduh lumayan berat gitu. Apa tuh yang tentang itu TV One tuh? kejadian lucu itu di 2016 ya. Jadi ada orang yang sangat kreatif di luar sana merubah tayangan yang dia capture dari tayangan video kan, TV One video gitu kan, video audio di capture lalu merubah sidang isbat. Gitu kan 2016 belakangnya diputar jadi 9. Wow. Gitu jadi dia posting di Facebook, terus di Twitter, jadi netizen komentar kan, ternyata TV One yang lebaran di TV beda One gitu kan. 3 tahun lagi gitu. Ih, parah banget Banget. Itu parah banget. Terus diapain? Akhirnya ya kita buktikan bahwa itu kan dia capturean foto, kita buktikan dengan tayangan penuh kita gitu. Oke. Itu hoax ya, kita sampaikan ini bahwa ini yang benernya loh. Itu kan di sosmed. Waktu itu apa di Instagram? Di Twitter. Di Twitter. Terus menjawabnya juga di Twitter lagi. Juga, betul. Kasih postingan utuhnya. fullnya. Terus di tag ke orang itu. Di tag-nya sih enggak sih. Tapi si orang itu diapain? Sudah bikin hoax gitu kan? Merugikan nama TV One kan? Pastinya ya teh. Tapi kita lihat perkembangannya 1-2 hari, habis itu melandai karena kita langsung melihat bukti ya. Udah, jadi nggak usah sampai yang terlalu berurusan, terlalu serius ke hukum apa segala macam, nggak gitu ya? Nggak gitu. Tapi pernah nggak ada yang sampai hubungan hukum gitu, Mas Ano? Seingat saya pernah. Uh-uh. Tapi saya lupa kejadian apa ya, kalau nggak salah waktu itu mengenai postingan bola kalau nggak salah. Gitu, tapi sudah damai kalau nggak salah sih. Damai, maksudnya damai Indonesia? Di apa namanya, itu di pertemuan gimana? sama yang posting, oh iya ternyata kita salah segala macam. Oh, yang salah tapi tayangan TV One memang? Oh bukan tayangan kita, jadi ada ucapan juga yang diplesetin. Kesel ya. Iseng banget nggak sih? Kesel ya, seru-seru juga sih. Iya, tapi ya macam-macam ya. Iya, Di satu macam-macam. sisi kita ngerasa bahwa oh berarti kita ditonton Yes, gitu kan. betul. Kita di satu sisi merasa bahwa oh TV One jadi panutan gitu. Tapi kok di twisting gitu, itu yang bikin kita kesel. Dipelintir sedikit. Pelintir, sempat sampai kayak aduh ini nggak bisa nih, kita aduin aja deh gitu. Ada sampai kayak gitu nggak? Ya ada. Ada juga. Ya itu yang mengenai bola masalah itu. Aduh, urusanmu berat juga ya. Bagian cuci piring nih berarti nih. Ya tapi kan nggak sendiri, ada tim legal kita di sananya sih. Kita Oke. yang support. Itu ya urusan sama netizen ya, penonton gitu. Kalau urusan misalnya nih supaya TV One lebih bergaung, kedengeran keluar gitu. Itu kerjaanmu juga kan? Ya, kita kerjasama dengan teman-teman mahasiswa ya. Gitu. Kita ada kegiatannya, salah satunya yang tadi aku bilang tadi, kunjungan, kita menerima kunjungan teman-teman mahasiswa yang mana dari pihak kampus tuh
wah ternyata inilah yang kita cari. Jadi teman-teman kampus kunjungan media visit ke televisi tidak hanya untuk dia nonton programnya, tapi ada kelas diskusi gitu teh yang mereka sama cari. presenter Yes, langsung gitu ya, presenter ataupun dari masing-masing universitasnya itu mereka mau apa sih datang ke TV Oh, gitu. iya. Apakah mengenai IT broadcastnya atau mengenai jurnalistiknya ataupun mengenai presenternya, itu yang mereka cari. Jadi bukan datang ke TV untuk nonton programnya. Tapi di belakangnya Yes, gitu pengen tahu lebih. gitu. Kebanyakan mereka pengen tahu lebih banyak apa sih soal siaran deh kayaknya Siaran. ya. Penyiar gitu kan. Gimana sih proses dari sebuah peristiwa yang terjadi di lapangan sampai akhirnya bisa ditonton masyarakat. Mereka kepo pengen tahu banyak. Kepo. Jadi kita nyediain kelas dulu nih. Iya. Nyediain kelas, setelah itu baru kita visit ke studio. Wah, mereka sangat excited. Excited banget gitu kan. Makanya ada beberapa universitas yang repeat order terus tiap Repeat tahun. order udah kayak Mas, aku kunjungan online. lagi ya. Ya silakan gitu. Oh gitu. Repeat order tuh maksudnya tahun ini anak-anak Lagi, ini udah, terus tahun dengan berikutnya semester yang adik-adiknya. lain, betul. Oh gitu. Pokoknya kita bikin gampang buat teman-teman universitas yang memang mau media visit ke TV, jurnalis itu Hubungi tinggal di sini. Hubungi saya. Hubungi PR TV One gitu. Iya. Cuman itu kapasitas kita masih 35 orang. 35 orang. Tapi kan kalau diatur tiap hari juga bisa terima gitu kan. Bisa, ya kita Iya. minimal seminggu 1 kali deh. Seminggu sekali paling tidak gitu. Karena Terus kan takutnya dengan bentrokan dengan kunjungan yang dari instansi lain. Iya. Yang kita tidak bisa duga-duga kan. tiba-tiba ada capres Ya, datang gitu. sama rombongannya gitu ya. Itu urusanmu juga ya? Yes, Aduh, untuk ya protokoler nyiapin segala keperluan deh, gitu kan. Biasanya kalau VIP atau VVIP kan lebih banyak effortnya yang harus kita lakukan. Jangan sampai salah tuh penamaan di selamat Penamaan, datang Bapak ini. Penempatan kursinya kan itu penempatan yang- kursi, ya, walaupun- Letjen TNI-nya ya, jangan salah betul. misalnya gitu ya. Namanya, ejaannya nggak Betul. boleh salah. Titik komanya gitu kan. Iya, itu pasti kan kita cek dulu ke Ke ajudannya atau ajudan siapanya gitu, protokolnya bener dari kan nih? tas itu. Betul. Kalau salah, Pak, kata ajudan begini, Pak. Itu Mas Aldo, itu berarti kalau Mas Aldo itu dari tahun berapa? Alhamdulillah saya di TV One itu dari 2008. 2008 sampai 2024. 16 Berarti tahunan. 16 tahun. Orang dulu Orang nih dulu berarti. banget, orang dulu banget. Jadi Ya sampai ampun. ngerasain 3 pemilu, 3 debat capres. Ih, itu kerjaanmu juga rempong ya? Alhamdulillah masih bisa ikut serta meramaikan ke sana pemiluan. 3 kali debat capres. Iya. Berarti di tahun 2014 19. ada Pak Prabowo, 2019 ada Pak Prabowo, 2024 ada Pak Prabowo lagi. Iya. Ketemu terus dong sama Pak Terus. Prabowo. Alhamdulillah ketemu terus. Alhamdulillah, luar biasa ya. Maksudnya itu kan berarti nggak boleh melakukan sebuah kesalahan sama Iya. sekali ya. Dan melibatkan apa ya kerjasama yang massa ya, banyak banget gitu kan dengan stakeholder KPU, Bawaslu dan lain-lain gitu kan. Dan saat pelaksanaan debat capres itu juga kan biasanya keroyokan sistemnya ya, Teh ya. Mas Ano bagian apa nih berarti? Aku protokoler dan Oke. ngedirect teman-teman wartawan juga. Itu wartawan maksudnya harus di direct tuh maksudnya harus Di direct kan kalau saat debat itu ada beberapa wartawan yang boleh masuk ke area debat Oh, untuk iya. pengambilan gambar. Nah Iya. itu kita direct. Dari tempat ngumpul sampai titik mereka boleh ngambil gambar. Oh gitu. Kalau yang debat terakhir itu yang kelima itu kan wartawan di belakang semua tuh. Betul. Tapi ada juga yang bagian nyatat-nyatat boleh masuk ke bagian depan tuh Bagian boleh dekat, juga. betul. Cuma kamera hanya boleh Hanya di di belakang. belakang, benar. Itu diatur banget ya. Itu diatur banget. Yang paling kata Mas Ano paling seru, paling challenging, paling nggak bisa dilupain itu yang mana? Semua apa ya, semua rekaman, semua perhelatan debat capres itu sangat seru ya. Sangat seru banget karena kan emang melibatkan aku tadi masa yang banyak, audiens yang banyak, terus teman-teman yang bekerja juga banyak. Ya, pastinya seru banget. Yang bikin yang ini apa? Itu kalau misalnya nggak kerja di TV One tuh nggak akan ngalamin deh gitu hal-hal yang kayak gitu Iya. nggak? Betul ya, itulah debat capres itu luar biasa sih. Itu kalau misalnya ada orang ngedemo TV One juga PR turun tangan kan? Pernah tuh ada beberapa betul, kali kan? beberapa kali ya, ya, kita ngeliatin aja sih, coba di depan. Kita juga kalau saat itu kan dibantu dengan teman-teman security ya. Itu, nah terus kalau misalnya bulan-bulan puasa kayak gini nih, lebih banyak ke lapangan yang urusannya kayak buat ini Kegiatan apa? off air. Kegiatan off Yes. air. Itu berarti kalau bulan Ramadan 2024
off-air-nya kemana dan ngapain? Insya Allah kita ada planning akan buka 3 titik posko mudik teh. 3 titik posko Posko mudik. mudik, Berarti itu gitu. ntar dong dekat-dekat mudik ya? Iya, seminggu menjelang Lebaran kita akan dibuka 3 titik posko mudik. Ah. Itu Merak, planningnya Merak, Cileunyi dan kilometer 16, rest area kilometer 16. Nah, PR di situ ngapain kan yang aku Kita tahu? in charge, kita kegiatan in charge di sana, jadi kita buka booth, buka Oh. kegiatan, gitu kita in charge sesuai nggak dengan plan kita jalan. Oh gitu kan, yang aku tahu biasanya tuh lebih banyak ke anak-anak reporter gitu kan, sama Itu kan- tim live gitu. Ya, kita kan buka posko mudik itu kegiatan offline-nya, kita ada buka posko, lalu ada buka berapa booth, nah kita in charge di situ. Oh gitu. Nah biasanya apa tuh tujuannya buat masyarakat di situ berarti kan? Ya, para pengguna transportasi Oh, di iya. sana gitu kan, misalnya mungkin kecapean bisa mampir di booth kita. Itu diapain? Pijet? Ada pijatnya juga. Serius? Saudara pijat? Ada apa namanya message food gitu ya, kita food message, terus ada kursi pijat juga. Oh gitu. Lalu bisa apa ya ngeteh sama ngopi gratis. Buka takjil gratis. Kita Terus servis para pemudik. udah gitu makan bukanya juga gratis, makan besar itu. Enggak sih, cemilan. Oh cemilan aja, nggak sampai yang ada ayam goreng, nasi uduk, nasi padang, rendang gitu, semuanya sekalian. Ntar rame di posko Iya, mudik kayak rame nampung pasti, gitu. pasti penuh loh. Oh, Itu tapi sebuah nampung ide ya. yang luar biasa loh. Wow. Wownya malesin ya, wownya malesin deh. Wow. Iya loh, itu pasti Seru, rame seru, banget. boleh. Kalau sahur di posko ngapain? Enggak sih, enggak sampai sahur. Nggak ada, nggak sampai sahur. Terus itu berarti Ramadan lebih ke posko mudik. Nanti abis lewat dari Ramadan ada kegiatan off air apa lagi tuh mas? Insya Allah ya insya Allah planningnya itu ada beberapa kegiatan off-air yang masih terkait dengan beberapa klien kita. Lagi apa misalnya? pitching. Ntar aja deh. Ya, atau yang udah-udah deh. Oh yang udah-udah. Jadi sebelum puasa kemarin kita ada kegiatan kabar santri. Oh. Kabar santri itu jadi kita melakukan kegiatan off-air di beberapa pesantren, tapi khusus akhwat karena Akhwat teh? perempuan. Jadi kebetulan klien kita shampoo. Gitu kan yang hijab. Oh, sampai gitu untuk kan. hijab Ya, tuh. Iya benar. Gitu. Jadi kita keliling 10 kota, 10 pesantren melakukan kegiatan 1 hari full. Di situ ya seru-seruan banget nih. Gitu. Jadi di situ ada keramas gratis, ada kegiatan jalan santai gitu kan. Lalu ada senam bersamanya gitu. Tapi dengan penyelenggaranya TV One gitu. Ya, Berarti ada gitu. kayak sentuhan-sentuhan apa ya? Ada Liputan media partner. juga. Ada media partnernya kita. Media partner. Oh seru. Itu berapa pesantren tuh mas? Kemarin 10. 10. 10 pesantren, Seru, ada beberapa kota. Itu sebelum Lebaran, sebelum puasa. Iya, sebelum puasa. Itu sebelum puasa, terus mundur lagi itu yang udah ada off air-nya apa Oh, lagi? kegiatannya waktu itu boleh nyebut merek nggak sih? Boleh, nggak Ada apa-apa. kegiatan Adira Oh, Finance gitu kan. Jadi kita ada di 5 kota, Medan, Surabaya, Jogja, Jakarta, apalagi satu ya, Makassar. Jadi waktu itu adalah dalam rangkai HUT Adira Finance ke-33 kalau nggak salah. Mohon maaf kalau salah nih. Itu jadi Adira itu melakukan roadshow di 5 kota tersebut. Iya. Gitu kan. Jadi rangkaian acara itu 3 hari. Di situ kita ada buka booth 100 berapa ya saya lupa, hampir 150-an deh. Banyak amat. Jadi booth itu gratis untuk UMKM di setiap kota. Itu semua dibiayain sama TV One? Oh, Di kerja sama Adira. Betul, sama Adira. Tuh, Mas Ano kalau kayak gitu ya, berarti kan pas kegiatan Ramadan, terus kan berarti harus ada sahur, ada buka gitu. Agak ini nggak sih, maksudnya terganggu nggak itu ibadah sahur dan bukanya gitu? Sebenarnya sih semua kalau misalnya gini ya, kalau kita bawa enjoy terus emang enak gitu ya. Iya. Nggak dipikirin sih gitu kan. Tapi pernah kayak sahurnya ya udah nggak sahur di rumah gitu, tapi sahurnya ya sama Sama kru. kru, sering. Tahun lalu sering lah. Itu Waktu di Merak. Kebetulan waktu itu saya di posko Merak. Terus insya Allah sih tahun ini juga incas di Merak lagi. itu berarti H-MIM berapa tuh? H-10. Sampai dengan lebaran ya? Lebaran pertama. Wow, keluarga ditinggal. Ada video call. Zaman sekarang, Zaman jangan sekarang. sedih. Iya betul. Zaman sebelum ada video call kan kayaknya Ya, paling belum kuotanya habis. Ya perkembangan zaman, tapi ya ini kewajiban kita juga kan sebagai Iya sih. karyawan. Alhamdulillah gitu sih kita masih bisa support kegiatan-kegiatan yang ada di kantor. Kita ikut
ikut apa ya, rembuk lah. Gitu kan, Keluarga berkegiatan. ngerti ya maksudnya? Harus Udah ngerti, yang harus ngerti. harus ngerti. Harus ngerti. Nih seorang ayah yang agak otoriter nih harus mengerti. Harus ngerti gitu kan. Ayah kerja di broadcast di dunia industri kreatif, mau nggak mau kan teh. Gitu kan. Alhamdulillah juga. Tapi ada protes nggak sih sama dari anak-anak pasti. gitu? Apa mereka protesnya? Pasti. Ayah nggak ada. Ayah pulang dong, cepet pulang. Itu dong. beneran? Ya beneran. Ya Video call. udah bisa ya sekarang kan udah 6 tahun, 4 tahun udah pada bisa video call. Ayah kapan pulang? Kasihan. Seru sih itu. Ya kita buat seru aja. Oh, terus langsung ayah pulang. Yes. Bawa sepeda. Paling bawa oleh-oleh apa gitu kan gitu. Itu aja udah seneng ya. Udah seneng bener. Tapi ya ada yang harus dikorbanin gitu ya Mas Ano ya. Betul. Sahur, kalau misalnya sahur di lapangan tuh pakai apa tuh kalau sama teman-teman? Karena kita kan memang sudah disiapin sama kantor ya. Biasa kalau kita di luar kota kan disiapin hotel, gitu kan udah disiapin, Iya, oh iya di gitu. hotel kan sahurnya mewah pakai Iya. VV mewah. Ya kalaupun di lapangan ya yang ada aja di lapangan sih. Oh. Kita mah nggak terlalu. Itu kalau di lapangan, tapi kalau di rumah nih sama anak kan kalau Mas Ano kan nggak kayak teman produser yang misalnya harus Iya, jaga betul. kabar pagi sahur di Betul. sini gitu. Kalau Mas Ano kan jam kerja gitu kan. Nah, kalau di rumah Apa yang sahur. disiapin istri? Nah, yang favoritnya Mas Ano apa? Yang kayaknya Aku- harus ada gitu. Aku sih nggak terlalu gimana teh ya. Apa yang disiapin istri ya udah kita makan gitu kan. Yang paling simpel paling kalau emang ada sayur lodeh, temennya ya telur ceplok kecap gitu enak. Aduh, kali. Ini bentar lagi buka nih, glek banget nih sayur lodeh, telur ceplok. Soalnya udah dikecapin gitu kan udah Iya, enak iya, ya. Sama iya. kerupuk deh. Saya harus ada pendamping itu kerupuk. Kerupuk putih, kerupuk aci. Boleh. Kerupuk putih itu atau nggak kerupuk yang kecil-kecil yang pinggirnya berwarna Weh. gitu ya. Itu sih. Itu ya, oke sayur lodeh ya. Sayur lodeh ikan asin juga enak Mas. Saya lebih suka. Aduh jadi makanan sih. itu kalau sahur. Sahur. Kalau buka, Kalau buka saya harus ada teh manis anget. oh teh manis anget. Terus udah gitu Temennya apa aja boleh. temennya apa aja boleh. Temenan sama Boleh nih Mas Boleh. Gondrong kameramen juga nggak apa-apa. Oke siap kalau begitu. Siap, Aduh, gitu. Mas Ano makasih banget ya. Sama-sama, Tapi thank you. secara Sama-sama, Mbak keseluruhan kerja di TV One berapa belas tahun? 16 tahun alhamdulillah. Iya ya, panjang banget ya. Luar biasa ya. Teh. Itu gimana tuh secara keseluruhan? Banyak sukanya, banyak dukanya? Pastinya banyak sukanya. Dukanya adalah kalau kita memang harus berpisah dengan teman-teman yang sudah lama ya. Yang sudah lama yang dia harus Yang bareng-bareng ngebangun yang bareng. harus pensiun Iya gitu benar, kan. benar, gitu benar, sih. benar. Benar. Oh iya sama dukanya kemarin. Apa? Waktu kita di zaman Covid. Oh iya. Gitu kan. Iya, Kita harus iya. kerja di rumah. Iya, gitu iya, sih. iya. Oke, Mas Ano sehat selalu ya. Sama-sama Hatur Teh Indi. nuhun. Sami-sami. Kita Aduh, terima jumpa- kasih banget nih kita diundang di bawah. Ih, seru. Kita malah makasih Wow. Mas Ano bisa kesini. Siap. Oke, Terima kasih. kita ketemu lagi dengan kru yang lain yang ada di TV One di Bakwan. Buka bersama.